Sampurasun pamiarsa calakan carita lalakon kahirupan. Pamiarsa, simkuring masih sareng Pahendra Kusuma. Anjeuna bade nyarioskeun resiko kecelakaan di jalan. Tah, ieu hiji mujizat deui Gusti nganyatakeun ka kahirupan Pahendra anu terahna di Sumedang nyaeta urang Sunda. Namun anu linggihna di Kalimantan. Naon pengalaman di jalan anu dialaman ku anjeunna Gusti Yesus ngajagi anjeunna? Ayo urang langsung wae taraskeun ka Pahendra. Pak Hendra, ya. Aduh terima kasih nih. Ya. Kita bisa masih sama-sama berbicara bagaimana menyampaikan pengalaman ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini hebat Pak. Saya diberkati sekali karena nama Yesus itu hebat. Iya betul. Nah ini pengalaman keempat. Silakan Pak. Apa yang Bapak alami? Pengalaman keempat. Jadi ini memang hidup kita sebagai orang Kristen itu kan kadangkala ketika Tuhan mau bawa kita untuk lebih dekat itu kadangkala kita ini kalau orang Kalimantan bilang Pak itu mucil ya, mucil itu kayak udah dikasih tahu masih ngeyel gitu. Gitu. Ditegur masih ngeyel ya. Jadi perjalanan iman itu akhirnya kena sakit, tenggelam sakit, nah terakhir kecelakaan tuh. Gimana itu kejadiannya Pak? Di Makassar juga gitu. Di Makassar. Jadi waktu itu saya sudah pelayanan Pak. Ya sudah hamba Tuhan lah. Jadi hamba Tuhan. Sudah selesai. Keluarga juga? Belum. Sudah selesai sekolah Alkitab, praktek di gereja. Di salah satu gereja. Dulu pelayanan di gereja apa Pak? Di gereja GPDI di Makassar dulu. Pelayanannya apa? Sebagai lulusan sekolah Alkitab, jadi melayani firman Tuhan, pegang jemaat. Enggak, tapi sebagai kalau di gereja itu biasanya bilang full timer ya di gereja. Jadi saya tuh setiap hari Sabtu saya harus ke kota untuk memperbanyak warta jemaat gereja. Jadi naik motor tiap hari Sabtu. Nah, jadi saya goncengan sama teman saya waktu itu berdua. Waktu sampai di sana selesai buat warta jemaatnya itu diperbanyak, mau pulang nih ke tempat pelayanan lagi. Teman saya ngomong, Kak, kita ke gereja ini dulu, ada titipan saya dari orang tua dari Kupang. Dibawa sama temannya di gereja yang satunya di satu daerah tapi beda jalur dengan tempat saya pulang biasanya ke gereja. Oke deh, tapi jangan lama-lama ya. Nah saya lewat jalan waktu itu, nama jalannya di Makassar itu Jalan Hertasning. Saya naik motor, lagi bawa motor, tiba-tiba ada motor laju satu lewat samping motor, disambar lah kami. Jadi setirnya disambar, jadi goyang. Saya akhirnya motor hanya terlempar, saya masuk di bawah mobil. Di bawah mobil. Iya, mobil apa Pak? Mobil kalau zaman dulu itu kan mobil Verosa ya. Verosa. Ya, Daihatsu Verosa. Ya. Jadi waktu dia jalan, saya masih di bawah mobil, langsung dilindas saya. Saat itu udah pakai helm atau tidak? Pakai helm, tapi helmnya yang helm setengah kan. Iya. Nah, jadi dilindas. Jadi posisi saya waktu itu, saya di sini. Mobil lindas saya begini. Jadi ban mobil ini di sini. Jadi saya waktu itu dilindas. Jadi saya yang nahan ban mobil itu di badan saya. Jadi beban ban mobil itu ada di pundak ini. Dan saya nggak pingsan waktu itu. Nggak pingsan. Jadi sadar. Jadi tulang saya ini remuk ini terasa. Wah. Jadi langsung dibawa. Ditarik dari bawah mobil. Jadi waktu itu begini posisi tangan saya. Jadi waktu mobil itu mundur, ngelindas lagi. Wah, jadi 2 kali dilindas. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit waktu itu. Dibawa ke rumah sakit. Akhirnya singkat cerita
tulang saya ini patah, tapi patahnya agak remuk dia. Akhirnya dipasang besi platinum ini permanen sampai hari ini. Sampai hari ini Iya. ada. Tapi Ini tahun berapa? itu tahun 2004. 2004. Iya 2004. Dan itulah sayang pertolongan Tuhan. Ya, kalau secara manusia mungkin wah nggak bisa hidup karena dilindas. Dan yang saya lihat bahwa kalau seandainya mobil itu tidak berhenti di badan saya, berarti dia akan lanjut ke kepala saya. Iya. Dia lindas kepala saya. Tapi itulah kemurahan Tuhan. Dia hanya sampai di badan dan kepala saya tidak. Tapi ini sudah terjepit ini. Oh. Jadi waktu itu posisi mobil, dia kalau maju pasti lindas kepala saya. Maka dia harus mundur. Nah dia mundur itu dia lindas lagi tangan saya waktu itu. Kalau dia maju sedikit rahang Bapak bisa hancur juga. Pokoknya helmnya kan helm yang dan helm sudah terlepas waktu itu. Kan helmnya kan helm yang setengah aja ya, gitu. Bukan yang helm tutup. Betul. Zaman itu masih helm yang biasa bisa kita pakai. Dan itu sudah terlempar helmnya, saya nggak tahu kemana. Dan posisi saya sudah nggak pakai helm. Nah seandainya dia lindas kepala saya, wah sudah. Mungkin innalillahi saya. Iya. Gitu. Tapi ya itu yang terjadi lah. Kemurahan Tuhan walaupun Tuhan izinkan kecelakaan itu, tapi ternyata Tuhan menolong ya. Tuhan menolong waktu itu akhirnya tidak terjadi yang lebih fatal lagi. Nah, tapi ini jadi pelajaran juga buat saya. Akhirnya kalau bagaimana Tuhan memelihara. Kadang-kala Tuhan izinkan kita melewati, kadang-kala tidak sampai tergeletak ya. Tapi Tuhan tetap menopang kita, Dia menguatkan. Gitu. Amin ya. Jadi memang peristiwa itu juga menyadarkan bahwa kalau bukan karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan ya, kita bisa celaka ya. Makanya penting untuk kita selalu membentengi diri kita dengan doa setiap hari. Kalau kita mau keluar kemana saja, orang bisa celakakan kita mungkin ya. Betul. Ya tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak, tidak berdaya ya gitu. Nah kadang-kala memang ketika saya kadang menyadari, wah kok saya bisa kecelakaan ya, kalau saya jalannya baik-baik aja nih, tapi orang yang sambar apa kan. Tapi di satu sisi ya akhirnya saya belajar juga dari situ bahwa kita belajar juga mengampuni orang yang melindas mobil kita kan gitu. Betul. Hanya kita bisa kenal dia, kita bisa memperkenalkan kasih Tuhan, bagaimana kita diajarkan mengampuni orang. Iya. Gitu. Jadi walaupun sakit mungkin kita celaka, tapi ya Tuhan izinkan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan ya mungkin saya sudah tidak ada waktu itu. Gitu. Kasus kecelakaan seperti ini yang Bapak alami, apa yang ada dalam pikiran Bapak waktu itu Pak? Kira-kira, Tuhan saya sudah melayani nih. Iya. Saya itu sedang menjalankan tugas gereja, membuat kopi warta jemaat supaya jemaat diberkati. Iya. Tapi kok kenapa bisa yang tadi Bapak bilang, saya sudah jalan benar, saya sudah mengendarai benar, tapi kenapa diizinkan? Jadi saya diingatin dengan waktu itu yuk mikir, saya kan sudah baik-baik nih, sudah berdoa sebelum berangkat. Betul. Kan, apa enggak didengar ya doa saya? Tapi Tuhan ingatin saya. Baca kitab Ayub itu. Nah, Ayub itu kan saleh, jujur, takut Tuhan, dan itu kan diakui oleh Tuhan sendiri. Betul. Kan itu Tuhan yang ngaku-ngaku, ya Tuhan yang ngaku ya. Iya. Kalau mungkin Ayub yang ngaku-ngaku, saya ini orang jujur, saya orang saleh, mungkin itu cuma perasaan Ayub aja. Tapi ini kan di Alkitab tertulis bahwa Ayub memang diakui Tuhan sebagai orang jujur, bahkan dipuji kesalehannya. Ya. Tapi toh Ayub tidak lepas dari yang namanya pencobaan. Ya kan? Artinya kadang kita jadi orang Kristen itu jangan mikir kalau kita sudah setia, sungguh-sungguh ikut Tuhan, banyak berkorban, terus kita masalah nggak ada. Tuhan bilang, oh karena kamu sudah gini-gini, kamu sudah lakukan untuk Tuhan, masalah tidak akan lewat daripadamu. Masalah Tuhan angkat. Atau kamu nggak sakit, kamu nggak ini. Atau kamu dilindungi dari sini-sini. Buktinya Ayub, dia saleh, jujur, takut Tuhan, bahkan Tuhan mengakui, malah Tuhan izinkan pencobaan datang kan. Betul. Artinya kita sebagai orang percaya jangan berpikir juga, jangan membangun konsep bahwa jadi orang Kristen itu, orang percaya Yesus itu everything is okay, semuanya baik-baik saja.
Kadang-kala Tuhan izinkan kita melewati yang namanya lembah kekelaman. Tuhan izinkan kita lewati gua singa. Betul. Tuhan izinkan kita lewati dapur api yang menyala-nyala. Supaya mungkin membuat kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Nah, Ya. gitu. Jadi Ayub pun dalam kesalahannya dia justru tidak berdosa dengan bibirnya kan. Dia tetap memuji Tuhan. Nah, artinya dalam kondisi apapun saya belajar, oh iya Tuhan, saya nggak boleh komplain. Justru yang harus keluar dari mulut saya, terpuji nama Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan kita lewati sebagai bentuk proses untuk mendewasakan iman kita. Gitu. Jadi kalau mungkin pemirsa juga mengalami sakit, sudah setia, Tuhan saya sudah setia, Tuhan saya sudah rajin gereja nih, sudah rajin memberi korban buat pekerjaan. Lebih daripada yang lain misalnya. Jangan berpikir Tuhan, karena kamu dapat dispensasi untuk tidak dapat masalah. Kadang-kala justru masalah itu yang mendewasakan kita. Justru tantangan itu yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Ya gitu. Jadi ketika Bapak melihat perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dari masalah ini Pak, sampai sekarang nih, berarti kan ada besi di dalam tubuh Bapak, berarti ada tanda bahwa ini pernah celaka. Pertolongan Tuhan. Tuhan ini seperti monumen untuk saya. Monumen. Ya ini betul. Pak, ini kalau Bapak lihat nih. Iya, besinya saya lihat. Besi. Ini bautnya nih Pak. Jadi setiap kali saya pegang ini saya ingat kebaikan Tuhan. Oh iya ini. Ya seperti Alkitab bilang ketika umat Israel ditolong disuruh dirikan tugu untuk mengingat pertolongan Tuhan kan. Nah, mungkin ini juga tugu yang Tuhan izinkan. Tugu. Bahwa setiap kali saya pegang ini saya ingat wah saya pernah dibawa mobil tapi Tuhan tolong tidak sampai. Kalau saya mungkin sudah kelindes kepala saya selesai saya. Tapi kalau saya pegang ini, berarti Tuhan masih izinkan saya melayani Tuhan. Dari itu juga saya belajar menyaksikan bahwa jadi orang Kristen itu tidak serta-merta semuanya baik. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami yang tidak baik, supaya mendewasakan iman kita. Amin, amin. Pak, dari sekian banyak mujizat yang Bapak terima, sekian banyak peristiwa yang mengancam kehidupan Bapak, kesimpulan apa yang Bapak sedang bisa bagikan kepada teman-teman di Jawa Barat? Ya. Bagaimana Pak? Ya, pertama tentu pasti kita harus kuat dulu dalam Tuhan. Kenapa kita harus kuat dalam Tuhan? Karena kadangkala ekspektasi kita itu tidak seperti yang terjadi seperti realitanya. Makanya kita harus kuat dalam Tuhan. Nah, terus kedua, kita harus kuat di dalam Tuhan juga. Kenapa? Karena hanya orang yang kuat akan setia. Dan hanya orang yang setia yang akan mendapatkan reward dari Tuhan. Reward imannya. Ya. Jadi memang selama kita masih di dunia, kita tidak akan pernah menikmati yang namanya kenikmatan yang kita harapkan. Tapi yang saya mau katakan bahwa kunci menikmati kenikmatan itu adalah nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmat. Ya. Karena itu kenikmatan yang sesungguhnya. Ketika kita menikmati ketika dalam pencobaan, ketika kita menikmati ketika Tuhan izinkan penyakit datang, ketika kita menikmati ketika masalah datang, justru itu kenikmatan sesungguhnya. Tapi hanya orang yang kuat dalam Tuhan yang bisa menikmati ketidaknikmatan itu dan melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Nah, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak akan melihat kebaikan dari setiap rencana Tuhan dan di mana Tuhan bekerja dalam segala perkara. Tapi hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di balik setiap perkara yang kita hadapi, baik ataupun tidak baik. Gitu. Amin, saya setuju Pak. Pamirsa, rancangan Gusti dina kahirupan urang teu pernah berubah. Ribuan janji ti Gusti dipasihkeun kangge jalmi-jalmi anu beriman tur satia nyepeng kapercendenan ka Gusti Yesus Kristus. Seueurna masalah sanes hiji tanda yen urang teu tebih ti Gusti, tapi aya kalana urang diuji
diwidian cocobi eta sumping ti kawasa poek ngaganggu keimanan urang, tapi sing saha anu satia ka Gusti bakal kenging nampi reward ti Gusti Yesus Kristus anu Maha Agung, kumargi janji-janji Gusti teu pernah robih kangge urang-urang sadaya. Mung sakitu kasaksian anu kaopat ti Pak Hendra Kusumawardana Rosadi kangge pamiarsa anu aya di Jawa Barat di Kalimantan. Gusti Yesus ngaberkahan, calakan carita lalakon kahirupan.